Jelaskan kenapa ada pura dalam alas angker. Ziki ya pas kebetulan tempatnya munculnya pura dalam alas angker nih ke ring griyo dalam alas angker ring tempat titiang rumah titiang sendiri. Nah, titiang niki linggihnya ido pura dalam alas angker. Yang melinggih adalah Ida Betari Durga, Ida Sangyang Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Ratu Niang Lingsir, Ratu Niang Sakti, Ida Betara dalam Sidakarya. Bisa diperlihatkan gininya perorainya beliau. Seberapa kulon Ida Betara dalam Sidakarya. Bersama sana di gedung suci. Oke, terus yang bersama di sini adalah Ida Ratu Gede Sakti dalam ped, Ida Ratu Mas Mecaling. Ratu Gede Sakti dalam ped, Ida Ratu Mas Mecaling. Terus ada Dewa Nandi, ini beliau turun lewat mediasi, ya, lewat mediasi. Titiang medue mediasi ada Abdi Ida Trimurti di sini semua jumlahnya ada 15 orang yang sebagai pemucuknya Ida Ratu Sri yang Begawan, ada mediasinya, ada Maha Patihnya, ada pengayah, ada pengabihnya semua. Nah, beliau turun lewat mediasi Ida Dewa Nandi atas restu izin Ida Betara Siwa turun ingin punya singgasananya linggihnya beliau Dewa Nandi. Nah, ini kan ceritanya kenapa ada Dewa Nandi di sini. Terus kita ke sana. Kenapa ada Dewa Ganopati? Dewa Ganopati karena beliau Ida Betari Durga, Ida Betara Siwa, Ida Dewa Siwa yang bersama-sama di gedung suci menginginkan biar ada Dewa Ganopati. Maka Dewa Ganopati ada di sana, ya boleh di-shot Dewa Ganopati. Ya, beliau pun turun, ada mediasinya juga di sini. Sudah gitu kita ke Dewi Gangga. Yeah. Kenapa ada Dewi Gangga? Di sini tempatnya beliau bersinggasana karena pada saat Titiang menjalankan pengobatan spiritual Trimurti sampai ada pengelukatan, Dewi Gangga harus ada atas seizin Ida Dewa Siwa. Makanya Dewi Gangga ada di sini tempat pengelukatan beliau. Terus ada pekuluh yang sering pakai untuk mengobatin. Setelah pengobatan spiritual Trimurti di sini ada pekuluh Manik Suguno yang letaknya paling utara. Kenapa dikatakan Manik Suguno? Karena berguna untuk semuanya. Dan ada pekuluh Gerab Langit. Ini adalah dipakai di rumah-rumah pasien untuk nyengker pekarangannya. Karena kalau sudah disiratan di pekarangan itu berubah jadi api secara niskala. Nah, terus kita ke sini Dewa Surya, ya beliau sebagai upasaksi Dewa Surya bersinggasana di sini. Ini beliau Sangyang Baruno. Kenapa ada Sangyang Baruno di sini? Atas izin karena Ida Dewa Siwa Sangyang Baruno sebagai posisi di sini menjaga kawah. Niki kawah secara niskala, di sini kawahnya tempat untuk menyimpan yang jahat-jahat, menyimpan apa roh-roh di sini. Terus di sini di sebelahnya secara niskala ada kubangan, ada lubang laut, ada palung laut istilahnya. Palung laut itu adalah tempat untuk pembuangan penyakit-penyakit yang berdatangan ke sini, pasien yang berdatangan yang penyakitnya dicabut dibuang di sini. Terus kita lari lagi ke sini. Kenapa ada bunga di sini? Bunga mawar putih dan merah karena beliau Kanjeng Ratu Pandai Selatan bersinggasananya di bunga
mawar merah dan putih, dan sesajiannya ada lak-lak hijau. Kenapa ada bunga yang model gini? Bunga apa namanya ini? Sedap malam, karena Bunda Ratu Kidul singgasananya di sana dan fotonya juga ada di sini. Beliau bersinggasana di sini juga untuk membantu pengobatan di sini. Semuanya. Terus kenapa ada tongkat? Ini tongkatnya Dewa Ganesha karena beliau Dewa Ganopati, maaf bukan Dewa Ganesha. Dewa Ganopati menginginkan tongkat ini yang bawa sering turun ke lapangan pada saat dia membersihkan napak pertiwi di rumah-rumah pasien dan begitu dibawa ke pura-pura. Ini ada tongkatnya beliau Dewa Ganopati. Ada tongkatnya Dewa Siwa lagi satu atas izin ide. Ada di sana di dalam, kelihatan dari sini, bisa di shot di sebelah utaranya. Dan arcana Dewa Siwa juga ada di dalam. Ya. Terus kenapa ada tanduk kijang di sini? Ada dua. Tanduk kijang yang di sebelah kiri, ini akan ditempatkan di gedung suci pada saat gedung sucinya ini sudah dipugar, direnovasi. Rencananya gedung suci ini tinggi, ada tangganya, ada naganya, naga Taksaka sama naga Basuki. Beliau menginginkan ditempatkan di atas sana. Terus ada badawang nalonya nanti. Terus ada tanduk kijang putih. Beliau menginginkan biar ada kijang di sini, dan mohon maaf kijangnya juga tempatnya nanti di sini sudah disiapkan tempatnya. Sementara karena kijangnya belum jadi, itu ininya sudah dapat dari pura Menjangan dan itu sudah hidup, sudah disucikan oleh beliau, sudah hidup. Tanduk kijang putih untuk nanti ada patung kijangnya, dan di sebelah selatannya nanti di depannya surya ada naga Anantaboga. Kenapa naga Anantaboga? Karena naga Anantaboga adalah naga yang berkuasa di alam ketujuh, di bawah tanah alam ketujuh, dan beliau punya kekuatan bisa menghidupkan orang mati. Yang dipilih oleh Dewa Siwa, dan semua yang ada di sini ada foto-fotonya juga. Semuanya itu karena kehendak ide Dewa Siwa, Sang Hyang Trimurti. Makanya di sini ditemukanlah beliau yang memberikan nama Pura Dalam Alas Angker. Dan beliau juga memberikan yang nama Ratu Ida Sri Yang Begawan dengan sejumlah Abdi Trimurti. Kenapa dinamakan Abdi Trimurti? Karena beliau yang memilih Abdi Trimurti semuanya, bukan Bhakta Siwa. Abdi Trimurti, karena sudah 14 orang lagi pengayang-pengayang beliau. Ada mediasi, ada mahpatih, ada pengayah, ada pengabeh. Itu jumlahnya lagi 14 orang. Itu semua ada stempel Abdi Trimurtinya di kepalanya secara nis. Mungkin yang bisa melihat bisa nanti dilihat. Dan ada naganya Basuki juga di sana. Ya, itu ada orang petangkilan datang maturin naga Basuki, dan naga Basukinya sudah hidup. Terus ada tombak. Ya, itu tombak yang utara yang ada bunganya itu tombak pengijeng. Itu namanya tombak pengijeng jagat. Ya, tombak pengijeng jagat Telaga Embeng parabnya. Di atas ada keris pusaka. Dari sini bisa dilihat. Di sana ada keris pusaka di bunga itu adalah untuk pengidar jagat. Pengidar jagat atas kehendak beliau juga, Dewa Siwa. Yes. Terus kita beralih ke sini.
ada foto-foto dan semua foto-foto yang di sini itu hidup. Ya, ada fotonya Soekarno. Mohon maaf kalau ada yang bisa nembus melihat secara niskala, silahkan datang. Beliau itu hidup. Ada patung, ada gambaran Soekarno, ada gambaran Ratu Niang Lingsir, Ratu Niang Sakti, ada gambaran Ida Betari Durga, dan itu tempat singgasananya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Terus ke sana ada Bunda Ratu Kidul. Terus foto di sana Ratu Gede Sakti dalam pet, semuanya hidup. Di sini Muhammad Hatta. Fotonya Muhammad Hatta. Fotonya Muhammad Hatta. Terus logo tempat di sini beliau juga mengasih lewat mediasi dan lewat tiang semedi, gunung kecil, gunung besar, tambah gunung kecil, ada matahari terbit dan beliau memberikan nama matahari terbit dari timur. Di depannya ada pengobatan spiritual Trimurti. Logonya di sini. Semuanya sudah yang jelaskan dan masih banyak juga yang belum yang jelaskan. Dan kenapa tiang dikasih petunjuk pada tanggal 12 bulan purnama, pas di bulan purnama tanggal 12 pagi jam 7, karena tiang Ratu Ida Sri Hyang Begawan dapat wahyu dari Ida Betara Siwa untuk mendatangi tempat ring tukar pedano yang ada kejadian kemarin, orang jatuh, yang banyak orang-orang datang ke sana menyelamatkan. Astunggaro sudah ketemu walaupun tidak utuh yang badannya, ibunya. Nah, saya dapat wahyu dari beliau yang Maha Suci Ida Trimurti, pemucuk Ida Betara Siwa, diberikan wahyu untuk menetralkan aura positif dan negatif yang ada di seputaran jembatan Petanu, agar negatifnya bisa hilang. Dan roh-roh yang bergentayangan di sana ada jin, bebuton, gunuruwo, setan, wong gamang, tonyo, dedemit, samar. Nah, itu nanti tiang atas wahyu Ida dan atas restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Astunggaro nanti tanggal 12 pagi tiang akan kembalikan ke asalnya masing-masing. Dan makhluk yang penunggu jembatan, seorang perempuan kuning langsat kulitnya, rambutnya panjang, itu banyak roh dari zaman dulu, zaman tidak enak. Roh itu banyak sekali. Ada yang sudah dibersihkan oleh keluarganya, ada yang belum dibersihkan, dan ada yang masih di sana belum ada tempatnya. Itulah tugas yang nanti untuk mengembalikan yang sudah bersih, mungkin dikembalikan ke pura dalam atau kemana tempatnya masing-masing. Terus yang belum tiang kembali ke mana. Terus wong gamang, wong samar, tonyo, dedemit, bobuton, tiang akan mohonkan izin dari Ida Ratu Gede Sakti dalam pet, Ida Ratu Mas Mencaling, karena beliau sebagai penguasa, tiang akan mohonkan izin dari beliau untuk mengembalikan kemana. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah untuk mencabut kutukan dari Raja Maya Denawa, karena sudah 1000 tahun lebih kutukannya itu belum ada yang mencabut. Atas izin Ida restu Ida Betara Siwa, yang dikasih wahyu untuk mencabut kutukan Prabu Raja Maya Denawa, dikembalikan beliau lagi ke singgasananya secara niskala di Bedulu. Begitu atas izin beliau yang akan mengembalikan nanti. Dan mulai saat bulan purnama niki tanggal 12
Air Dukat Pedano bisa dipakai untuk mandi dan tidak ada lagi, bisa dipakai untuk pengairan sawah-sawah dan tidak berbau dan tidak bau amis dan keluar darah lagi. Itu kutukan Maya Denawo karena sudah 1000 tahun lebih. Nah, niki sebagai pengayah-pengayah yang di sini ya, sebagai mediasinya ada jeruk sadek, jeruk sari, jeruk sadek, anyar, ada mediasinya jeruk gede luweh, jan panggul, puro dalaful alas angker, lanang, sama jan panggul istri yang aturan ayah dikiring puro dalam alas angker. Dan ada lagi pengayah pengabih yang kebetulan hari ini kita pasah tidak ngobatin, dia libur. Besok baru dia akan datang semuanya lagi. Ya. Demikian yang dapat jelaskan tentang keberadaan dari puro dalam alas angker ini. Dan itu pun ceritanya juga ada nanti. Kenapa puro dalam alas angker itu bisa ada di sini dari beliau yang Maha Suci Ida Batara Siwa, itu ada ceritanya. Nah, mungkin banyak orang yang ingin tahu siapa sih orang ini. Tiang adalah Arya Kenceng. Tiang keturunan Arya Kenceng pada zaman dulu kunon. Ya. Kebetulan tiang masih Undag ke-7, klub Undag ke-7, Sanemo Puayangan, Ide Sri Naraya Notor Wandiro yang dari Puri Pucangan. Masih menempuh yang serang tiang yang bersingasana sekarang. Beliau di Muncuk Gunung Agung ring Top Langkir. Beliau niki ke anemopo yang serang tiang, itu fotonya. Beliau ada di dinding sana. Ida Betaro, Subrak Pukulun, Ida Betaro terlangkir, yang sana di Muncuk Gunung Agung. Yang nomor 3 dari barat ke yang nomor 2 yang sendiri. Dan tiang pun dapat wahyu dari beliau Trimurti Ringida Batara Siwa, Ida Sang Yang Dewasa, Ringida Sang Buddha Agung, Ringida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Ringida Bunda Maria, Tuhan Yesus, Ringida Batara Siwa, Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Wahyu Cakraningrat. Oleh sebab itu makanya tiang ditugaskan atas izin beliau untuk menetralkan, membersihkan tempat yang juga Pedano, sama mengembalikan kutukan dari Prabu Maya Denawo ke singgasananya secara niskala ring kerajaan Bedahulu. Itu yang dapat yang ceritakan, dan banyak nanti setelah dari sana Dukat Pedano yang akan dapat tugas nanti lagi di tanggal 21 untuk ke dalam Balingkang, ke Puro dalam Balingkang. Atas restu izin ide juga sudah memberitahu di tiang, bukan pewisik, langsung lewat mediasi dan langsung lewat semedi di tiang. Beliau ngasih tahu untuk mengembalikan ide Ratu Murah Agung Barong Landung sarang ide Rabine Kang Singwi untuk dikembalikan ke Sri Jaya Pangus, dikembalikan ke asalnya karena kutukannya sudah berakhir dari ide Dewi Danu. Tanggal 1 banyak tugas tiang kedepannya nanti tiang ke daerah timur untuk menetralkan di jalan di Gianyar, di jalan bypass Ketewel yang sering terjadi kecelakaan. Sebenarnya yang bisa atur, mudah-mudahan kedepannya ide sesuai nama sami, leluhur tentang sami merestui tiang
di jalan kebenaran dan di jalan kebaikan menegakkan dharma. Semua terdidiang, tidak musuh pamit. Om Santi, Santi, Santi.